Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada pertemuan pada pagi hari ini. Apakah kalian semua sehat? Oke, Bapak rasa semuanya sehat ya. Oke, sebelum itu eh, ini baru 43 siswa, jadi kurang 3 siswa ya. Oke, mungkin yang lain akan menyusul. Oke, sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bagi yang muslim, silahkan mengikuti Bapak. Oke. Liridailah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati auliya syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Oke, terima kasih. Berdoa cukup. Oke, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Oke, sebelumnya apakah ada yang tahu teks berita itu apa? Oke, kita langsung saja ya. Kita mulai dari definisi dari teks berita. Oke, definisi dari teks berita sendiri adalah teks berita adalah teks yang berisikan hal-hal yang mengenai peristiwa yang terjadi di dunia yang kemudian disebarluaskan melalui media seperti televisi, internet, situs web, radio, dan media lainnya. Selain itu, teks berita berisi fakta, namun tidak semua fakta dijadikan sebagai berita. Oke, Bapak rasa itu saja definisi dari teks berita. Apakah ada yang mau menambahi? Oke, kalau tidak, Bapak akan lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita akan masuk ke unsur-unsur teks berita. Oke, baik. Masuk kepada unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu apa aja sih? Oke, yang pertama itu ada peristiwa apa yang terjadi. Terus yang kedua ada siapa yang mengalami peristiwa itu. Dan yang ketiga ada di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat ada kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang kelima ada mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam ada bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Oke, keenam pernyataan tersebut terkerangka pada rumus 5W plus 1H. Apa aja sih 5W plus 1H itu? Yaitu ada what, who, where, when, and why. Terus ada how. Oke, apa itu semuanya sih? What itu apa? Who siapa? Where di mana? When kapan? Why mengapa? Dan how bagaimana? Oke, keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur-unsur berita itu dapat disingkat dengan adiksimba. Untuk memudahkan di dalam mengingatnya yaitu A, apa, di mana, K, kapan, C, siapa, M, mengapa, dan B, bagaimana. Oke. Mungkin seperti itu unsur-unsur dari teks berita. Apakah ada yang mau menambahi? Oke, Bapak rasa tidak ya. Oke, kita akan langsung ke slide yang berikutnya. Oke, teknik menulis berita. Oke, teknik menulis berita itu seperti bagaimana informasi yang telah kita kumpulkan itu kemudian diolah dan diramu dalam rangkaian kalimat yang mengandung unsur 5W plus 1H. 5W yang dimaksud yaitu ada what, who, when, where, and why, and how. Seperti yang ada di unsur-unsur
teks berita tersebut. Jadi unsur-unsur kita mengumpulkan informasi yang ada di dalam unsur-unsur teks berita tadi, kita ramu dan menjadikan itu sebuah berita gitu, seperti itu. Ada banyak model berita, tetapi pada dasarnya berita dibagi dua jenis, yakni berita langsung atau straight news dan berita yang tidak langsung atau future news. Berita langsung atau straight news adalah berita yang langsung mengemukakan unsur 5W plus 1H pada paragraf awal atau alinea pertama hingga alinea kedua. Sedangkan berita tidak langsung atau future news biasanya diawali dengan kata-kata atau kalimat yang menarik pada paragraf awal. Sedangkan unsur 5W plus 1H terurai dalam paragraf-paragraf tersebut. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke slide yang berikutnya ya. Apakah ada yang mau menambahi dengan teknik-teknik menulis teks berita? Oke, Bapak rasa tidak ya? Oke, kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada, kita akan praktik menulis berita. Oke, anak-anak, silahkan membuat kelompok berlima dan mencari berita di sosial media atau mencari berita di sekitar dan menuliskannya dengan memenuhi unsur berita yang telah Bapak sebutkan tadi. Oke, silahkan untuk mencari kelompok. Nah, setelah kalian menulis berita, silahkan kalian untuk maju satu persatu untuk per kelompok untuk menyampaikan hasil berita. Seperti itu. Oke. Silahkan. Oke, dengan estimasi waktu untuk membuat atau menulis teks berita ini dalam waktu 30 menit. Oke, silahkan. Bapak akan share kelompoknya di grup ya. Oke, baik. Mungkin seperti itu kelompoknya. Bisa dimulai. Oke, Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Oke, baik. Mungkin waktu 30 menit sudah cukup. Kita akan melanjutkannya dengan presentasi. Oke, presentasi yang pertama dari kelompok yang pertama. Oke, silahkan maju kelompok pertama. Oke, bagus kelompok pertama. Applause buat kelompok pertama. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua. Silahkan maju. Oke, terima kasih kelompok yang kedua. Seperti itu ya cara menulis berita. Oke, baik. Silakan kelompok yang ketiga. Silakan maju. Oke, bagus. Kelompok 3. Plus buat kelompok 3. Oke, kelompok 4 silakan maju. Oke, sip. Kelompok 4. Terus kelompok 5 silakan maju. Oke, mantap kelompok 5. Jadi seperti itu ya anak-anak. Dalam menulis berita kita bisa memasukkan unsur-unsur teks berita tersebut, yaitu ada what, who, when, why, and where, and how tersebut dalam suatu kalimat, satu tulisan berita, seperti itu. Oke, baik, Bapak rasa cukup pertemuan pada pagi kali ini untuk
Terima kasih kepada semuanya telah berpartisipasi dan ikut dalam kelas pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita tutup, yang muslim kita tutup dengan bacaan hamdalah. Qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.